Putar balik bro, putar balik bro, putar balik bro, putar balik. Inilah detik-detik penangkapan sindikat pencuri mobil bak terbuka di Tol Gempol Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Polisi mencegat pelaku yang mencoba melarikan diri ke arah Surabaya dengan mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah penyergapan, aparat Jatanras Polda Jatim akhirnya berhasil mengamankan 2 pelaku spesialis pencurian mobil tersebut. Aksi heroik petugas pun mendapat respon positif warga Surabaya. Gitu, kaget ya, anak saya trauma. Memang dekat ya dari rumah? Ya, saya ngempol sendiri. Itu berapa orang? 2 orang? Waduh, banyak kayaknya. Pelakunya? Polisinya banyak? Polisinya banyak, pelakunya nggak tahu. Itu dari mana? Dari arah timur mau ke Surabaya ya? Iya, kayaknya gitu. Usai penangkapan, kedua pelaku kini diperiksa di Polda Jawa Timur untuk pengembangan kasus pencurian. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Aksi heroik aparat kepolisian tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan kasus hukum Kepala Staf Kepresidenan Muldoko kontra ICW. Saya Latif Sregar. Perebutan medali perunggu di ajang gulat PON Papua berakhir ricuh. Diduga kericuhan karena peserta tidak puas dengan keputusan juri. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba sejumlah pendukung tim gulat Papua yang berada di tribun turun ke arena pertandingan dan menyerang panitia. Tidak hanya menyerang panitia dan juri, pendukung juga merusak fasilitas pertandingan. Kericuhan ini bermula dari perebutan medali perunggu cabur gulat kelas 74 kg antara Papua kontra Kalimantan Selatan. Menurut pendukung tuan rumah, juri membuat kesalahan dalam memberi skor dan menguntungkan lawan. Setelah keadaan terkendali, pertandingan lainnya pun dapat kembali diselenggarakan. Pada waktu memakai video itu terjadi perdebatan saja, sehingga menimbulkan sedikit keributan. Tapi dari pihak keamanan, dari pihak kepolisian, juga selaku panter inti Pemprov Papua Cabur Gulat PGSI dapat mengamankan suasana. Mencegah kejadian serupa, Persatuan Gulat seluruh Indonesia mengimbau agar elemen pertandingan menjunjung tinggi fair play dan sportivitas, termasuk dari pendukung. Rumah yang dijadikan usaha burung walet di Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar akibat hubungan pendek arus listrik. Sementara di Medan, Sumatera Utara, 8 kios terbakar akibat ledakan tabung gas. Gumpalan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api menghanguskan 2 rumah warga semi permanen dan rumah kayu di Kompleks BTN Antara, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kencangnya hembusan angin ditambah material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api merambat cepat. Sementara satu rumah lainnya yang seluruh material bangunan terbuat dari kayu rata dengan tanah. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik dari tempat usaha burung walet. Pemilik rumah dibantu warga sekitar mencari benda berharga yang masih tersisa dan bisa digunakan. Dari walet belakang. Walet, lantai berapa? Lantai 3 kayak itu. Tinggi sekali naik. Terus itu gimana sampai bisa semua tabrakan ini? Kamar. Kan kamar bawahnya. Kebakaran hebat juga terjadi di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Video amatir ini merekam detik-detik kebakaran. Api dengan cepat melalap 8 unit kios semi permanen siang tadi. Warga histeris saat mengetahui kiosnya terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat tabung gas yang meledak di salah satu kios dagangan tersebut. Sementara warga berhasil mengevakuasi barang dagangan dari dalam toko.
Dinas Pemadam Kebakaran Pemko Medan sempat mengalami kesulitan saat melakukan pemadam kebakaran karena kencangnya angin. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh kios yang terbuat dari kayu dan tepas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pembubaran tawuran warga di Makassar diwarnai tembakan gas air mata. Pasalnya, warga yang akan dibubarkan justru menyerang balik petugas. Dua kelompok pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali bentrok. Saling serang menggunakan batu, petasan anak panah hingga bom molotov terjadi. Tawuran pemuda ini pecah di wilayah perbatasan Kecamatan Talo dengan Kecamatan Bonto Ala. Pemicunya tiada lain karena dendam lama yang tak kunjung usai. Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan gas air mata karena kedua kelompok yang terlibat bentrok menyerang petugas. Polisi melakukan penyisiran hingga ke dalam gang dan berhasil menangkap dua pemuda yang diduga menjadi provokator tawuran. Kericuhan kembali terjadi yang dilakukan puluhan emak-emak yang mengepung polisi sebagai upaya menghalangi proses penangkapan dua pemuda tadi. Yang sempat diamankan ada 2 orang, satu dibawa ke Polrestabes Makassar, kemudian satu diamankan di Polsek Talo. Selain menangkap 2 pemuda, polisi juga menyita belasan anak panah di lokasi. Polisi masih bersiaga di lokasi tawuran untuk mengantisipasi tawuran susulan. Evakuasi sopir truk trailer yang terjepit kabin akibat tabrakan berlangsung dramatis. Tabrakan antara trailer dan truk yang tengah memutar itu diduga karena truk melaju dengan kecepatan tinggi dan terlambat mengerem saat truk memutar. Petugas dari Satlantas Polres Sidoarjo dibantu warga mengevakuasi sopir truk trailer yang terjepit kabin setelah truk yang dikendarainya menabrak truk box yang berputar. Kerasnya benturan membuat evakuasi berlangsung cukup lama. Sopir truk trailer yang melajukan kendaraan dengan cepat diduga tak sempat menghentikan kendaraannya hingga terjadi kecelakaan. Setelah melaksanakan manuver putar balik, tidak terpantau dari arah barat atau dari arah Krian menuju Surabaya, ada kendaraan trailer melintas dengan kecepatan tinggi, akhirnya terjadilah laka lantas di TKP tersebut. Akibat kecelakaan ini, arus kendaraan dari arah Krian menuju Surabaya alami kemacetan panjang. Sopir truk trailer alami luka serius di bagian kaki dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Khadijah Taman Sidoarjo. Juru parkir yang menarik bayaran Rp150.000 untuk satu kendaraan diperiksa polisi. Informasi dari kawasan wisata Lembang itu menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Keributan terjadi di Rumah Sakit HKBP Bali G, Sumatera Utara. Seorang pria memprotes tenaga kesehatan atas perlakuannya kepada salah satu pasien. Tak lama kemudian pria ini dan 3 rekannya mengamuk, bahkan menyerang petugas keamanan dan tenaga kesehatan. Pelaku penyerangan yang merupakan warga negara asing ini diduga tidak puas dengan penanganan yang diberikan kepada rekan mereka yang sedang dirawat akibat kecelakaan. Terkait penyerangan ini, pihak rumah sakit menegaskan penanganan yang diberikan kepada setiap pasien telah sesuai dengan prosedur. Dua bocah yang hilang akibat tenggelam di Sungai Sidrap akhirnya ditemukan. Kedua korban ditemukan tak bernyawa usai tenggelam saat bermain di pinggiran sungai Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap. Tangis keluarga pecah saat jenazah dibawa ke rumah duka. Kedua korban ditemukan sejauh 2 km dari lokasi awal tenggelam.
Mereka tenggelam saat bermain di pinggir sungai dan hilang sejak kemarin sore. Penolakan pembangunan waduk di Flores, Nusa Tenggara Timur kembali berakhir ricuh. Ibu-ibu dan pemuda adat suku Rendu ini mengadang aparat saat akan masuk ke kawasan Waduk Mbai Lembo, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat setempat bersikeras melarang aparat masuk dan menolak pembangunan waduk karena khawatir akan merusak tanah leluhur. Keributan ini bermula dengan masuknya sekitar 20 petugas ke kawasan menuju lokasi pembangunan waduk tanpa sepengetahuan warga adat. Warga pun langsung mengejar dan berupaya mengusir petugas. Unit Jatanras Polrestabes Makassar membekuk seorang begal sadis yang kerap bersenjata tajam saat beraksi. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku diketahui telah 2 kali melakukan aksi pencurian dengan menodong warga dengan senjata tajam di jalanan kota Makassar. Selain membekuk pelaku, aparat juga menyita 1 unit barang bukti berupa HP curian. Kasus ini kini didalami guna mengungkap sindikat begal termasuk pihak yang menjadi penadah barang curian. Guys, izin melaporkan, ini masih ada beberapa parkiran di kawasan. Video penarikan tiket parkir seharga Rp150.000 ini viral dan menuai kecaman. Aksi sejumlah tukang parkir di kawasan Lembang ini pun langsung direspon kepolisian. Pelaku yang ada di dalam video tersebut diciduk dan diperiksa jajaran kepolisian sektor Lembang. Berdasarkan penyelidikan dan keterangan pelaku, diketahui lahan yang digunakan parkir bus merupakan lahan pribadi dan bukan kawasan wisata.